Rasa syukur itu udah alhamdulillah banget Pak, karena nggak semua orang yang bisa ke sana. Dosanya tuh banyak, tapi Allah tuh maksudnya masih mau menerima Lala gitu ke rumahnya. Dengan alhamdulillah nggak ada halangan suatu apapun Pak. Lala itu mengajak kekasih hatinya yang bernama Faruk Junaidi diajak kerja di Rans. Ada rencana mau menikah sama Lala? Rencana sih ada. Kapan? Insya Allah. Ya udah nanti kalau kamu menikah kita biayain aja gimana? Apapun pekerjaannya, jangan dilihat yang senang-senangnya aja. Mungkin kan ini Lala kayaknya jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli ini, beli itu. Tapi kan di belakang itu kan mungkin pekerjaan yang dilakukan Lala itu mungkin lebih daripada yang teman-teman semua lakukan gitu. Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Oke guys, kali ini kita bersama Lala alias Sela dan ini kita juga masih bikin studio podcastan. Ya nanti Jangan jauh-jauh sini dikit Pak. Kameranya suruh iya sini. kameranya di situ aja udah. Pokoknya banyak banget yang request Lala dan Mary. Kemarin teman-teman Rans yang udah ikut Rans the World udah kita ajakin podcast ngobrol-ngobrol. Sekarang tersisa tinggal Lala dan Mary. Ngantuk lagi. Jadi kita akan ngobrol sama Lala tentang Maaf banget ini jatah gimana seorang Lala akhirnya, kan udah pada tahu sih waktu itu Lala udah pernah ceritakan gimana dia masuk ke Rans. Tapi kita akan cerita gimana seorang Lala sekarang sudah menjadi selebgram, sudah menjadi influencer, sudah keliling dunia. Dan gimana dia udah udah bangun rumahnya di kampung. udah bangun rumah di kampung. Kemarin kan kita waktu Rans the World yang Transnesia, Berarti kita mau tanya-tanya juga rencana kita udah ke kampungnya Lala. Lala nikah kapan? Lala sampai bawa calon suaminya datang untuk kerja di Rans. Apakah Lala secinta itu? Ini kita mic-nya saya kasih, ini mic-nya aku. Kamu pakai walrus dulu ya. Karena biar belum beli semuanya belum beli guys. Jadi biar posisinya tuh enak. Jadi ini di aku khusus karena suara aku serak. Oke, jadi aku khusus ya. Kamu pakai itu. Oke. Lala, nama aslinya siapa sih? Iya biarin. Lala, nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Sela Marcella Pak. Sela Marcella. Gimana rasanya sekarang Lala udah berapa tahun kerja di Rans? 4 4 jalan tahun. 5. 4 jalan 5. Seumuran adek Rafathar. Oke, apa perbedaan Lala sebelum menjadi Lala kerja sama kita sama setelah kerja sama kita dan sebelum kerja sama kita? Boleh aku yang jawab? Iya. Berat badan nih naik. Berat badan yang naik udah pasti. 15 kilo. Naik 15 kilo. Iya Pak. Tapi gimana perasaannya? Nggak gitu? semanis lah. Apa bedanya? Kayak Lala udah pakai bedak loh ini nanti masuk podcastnya Rans. Sama Dulu lipstick. nanti kita cariin di foto-fotonya Lala dulu ya. Dia dulu cuma segini doang. Ya gimana lah perbedaannya? Sekarang apa kamu udah dapat? Sekarang followers Instagram berapa? Berapa ya Pak? Sebentar Pak, lihat dulu ya Pak. Enggak, biasa kamu juga ngecek tiap hari udah naik. Enggak Bu, enggak ngecek. 940.000. Abrar lu kalah. Semua tim Rans kalah, cuman Mary doang yang di atas Lala. Sen masih kalah, berarti dari semua anggota tim Rans, Power Rangers, si Lala ini nomor 2. Nomor 1 si Mary. Ya, 1 juta berapa Om Mary? Wih, banyak kah endorse? Hah? Banyak kah endorse? Masih sepi Pak sekarang. Banyak banget? Enggak, sekarang banyak tapi masih sepi sekarang Pak. Sepi. Kenapa sih bilang? Enggak tahu Bu. Kamu kemahalan kali. Enggak Bu, jarang balesin Bu. Nah itu dia. Bener kerjanya kamu. Berarti kerjanya bener. Berarti kerjanya bener. Berarti bener. Kalau sempet aja Bu, kalau nggak sempet nggak dibalesin. Wah bagus kerjanya bener. kerjanya bagus. Ya Lala itu termasuk yang suka ada apaan suka banyak endorse-nya. Waktu pas kemarin Rans The World sama Rans Indonesia banyak ya? Iya kakak Lala yang ituin Pak. Yang admin ya? Iya. Tapi maksudnya jangan lihat itu, lihat perjuangannya Lala dulu. Lala kan masuk di Rans sudah berapa tahun? 4 tahun. Terus kamu bener lah, itu rumah yang dibangun yang kemarin kita datang ke Lampung itu hasil dari semuanya. Jadi kamu kalau dapat uang, berapa persen yang kamu kasih ke orang tua? Kalau Lala dapat endorse-nya kan jadi endorse itu buat ngirim ke emak, maksudnya buat biaya, kan adanya Lala ada yang masih sekolah 1 di kampung. Jadi itu kamu yang biayain? Iya. Terus? Sama buat emaknya Lala Bu. Kamu beli tanah itu udah beli tanah? Oh enggak, kalau tanah itu emang dari dulu. Mak maksudnya dibangun rumahnya, Iya. diperbesar pakai uang kamu semua? Iya.
Berapa itu habis? Kamu kasih ke emak-emak setiap bulan gitu? Enggak sih, Lala nggak langsung itu Pak, nyicil Pak. Jadi kalau misalnya dapat endorse, misalnya dapat 2 juta, kirim 1 juta buat emak buat beli pasir gitu, yang sisanya buat sekolah adek sama buat emak gitu. Jadi nyicil Pak, nggak sekaligus langsung itu enggak. Kalau bangun rumah di kampung berapa kira-kira? Kalau bangun rumah mahal Pak, tukangnya aja sehari 100.000 Pak. Sehari 100.000. Iya, tukang yang bener-benerinya. Habis berapa kali? 50 juta? Nggak tahu Pak, karena nggak kerasa kan Pak, kan nyicil. Oh, ini cicil terus. Dicicil. Tapi Ya, bagus ratusan kan? juta kali sih Lala mah udah bulanannya udah gitu. Kan dia Iya 4 juga. tahun kerja. Iya juga sih. Udah ratusan juta bahkan ya. Hebat juga ya. Jadi kamu mau ngasih pertanyaan apa? Tapi aku mau minum dulu ya. Tora Cafe, ice cappuccino. Shit. Kamu Kopinya smooth, manisnya pas. shit. Kamu seneng gak sih kalau ngeliat bos kamu tuh banyak endorse-nya gitu? Seneng lah Pak. Artinya apa? Hebat ya? Iya, the best Pak. The best ya? Iya. Keren gak? Keren Pak, keren banget. Kamu bangga kerja di Rans? Bangga lah Pak. Cek. Ada nggak satu hari terbersit, mau keluar ah dari bos Raffi sama bos Gigi? Dulu sempet sih Pak. Kapan? Dulu, Waktu tapi kapan? dulu banget waktu Rafathar umur waktu pertama kerja, karena kan kaget Pak. Kenapa Kan kaget? ibu sama bapak tiap hari pergi terus, perginya jam 9, pulangnya jam 1, jam 12. Jadi belum terbiasa gitu kan, nggak pernah kayak gitu. Biasanya kan kalau di rumah tuh kayak jam 9, jam 8 tuh dapat tidur gitu. Itu masih di luar gitu kayak gitu Pak. Kan bapak sama ibu perginya dari pagi itu ya, pagi pindah-pindah tempat. Kadang-kadang waktunya habis di mobil, di rumah tuh cuma numpang tidur berapa jam doang, terus Jalan pergi lagi. Tiap hari kan Waktu gitu. itu kamu pernah terbersit, udah deh mau keluar aja gitu? Iya. Kenapa mau keluar ya? Karena capek atau karena Capek apa? Pak, sebenarnya capek karena masih kaget kan, belum terbiasa gitu Pak. Sekarang udah biasa lah. Sekarang udah kebal Bu. Jadi sekarang ada pikiran mau keluar gak? Ah? Mau keluar? Enggak sih Pak. Ya ini deh, suka dukanya gimana kamu bersama kita? Apanya dulu Pak sukanya? Suka dukanya. Duka dulu lah, duka dulu. Nenek, Tuh ada Mary nih, entar lagi, entar lagi gue podcast ya, baru datang sih. ada Dira, ada anaknya Pak. Nanti Adira ikutan di podcastin ya, anak Mary itu punya anak angkat loh, hebat loh. Nanti kita akan buka eksklusif anak angkatnya Mary. Ya maksudnya bukan anak angkat lah, anak yang diasuh ya. Sama Mary yang luar biasa. Tapi masih Lala. Jadi suka dukanya apa lah? Kalau sukanya sih seneng Pak. Ya maksudnya gini, nggak pernah kebayang gitu Pak, nggak pernah kebayang. Dulunya Lala nggak tahu kalau kerja sama bapak sama ibu, nggak tahu gitu ya Pak. Dikasih taunya dulu kerja sama siapa? Kerja sama anaknya Bu Rita gitu doang, Bu Gigi. Oh, Tapi berarti nggak dulu tahu. Bu Rita tuh nggak terkenal ya. Maaf ya, Mama Rita tuh nggak terkenal. Ini terkenalan kita. Apa yang kamu rasain saat kamu menjadi seorang Lala yang bisa mengelilingi dunia dengan runs the world? Kan Lala the Explorer, dia mirip Dora lo, lihat. apa teman-teman kamu yang ngomong ke kamu tuh apa? Karena kan gini lah, maksudnya kamu kan sebagai babysitter, bener kan? Ya. Babysitter, ibaratnya ya kan, babysitter yang jagain Rafathar. Jarang babysitter tuh punya kesempatan pergi, kecuali liburan ya, paling seminggu 2 minggu banyak. Tapi Lala mengarungi samudra, benua, negara-negara di sana, dan Lala juga bukan babysitter biasa lah. Lala tuh dalam arti ya udah seperti keluarga gitu. Gimana coba, apa yang Lala rasain? Ya, yang pasti sih bersyukur Pak, alhamdulillah dapat bos kayak Bu Gigi, Pak Rapi. Ibu kenapa lagi gitu? Ya, kalau dari saudara, teman-teman, keluarga semuanya pada nggak nyangka sih Pak, yang pasti nggak nyangka karena Ngomongnya gimana gitu lah, WhatsApp kamu pergi jalan-jalan terus lah gitu. iya enak banget, alhamdulillah bisa keliling dunia. Maksudnya gini, keluarga, maksudnya di keluarga Lala nih Pak ya, di keluarga Lala maksudnya alhamdulillah ada yang pernah, salah satu yaitu Lala gitu, udah pernah nginjekin kaki di keliling dunia ke negara-negara yang lain, apalagi sampai umroh gitu Pak. Itu kayak kebanggaan tersendiri gitu buat keluarga gitu. Lala kan, Kemarin pas umroh nangis mulu. Ya, Orang belum nyampe aja. ya sebelum kita ke umroh nih, Lala kan berarti udah ke 25 negara lebih. Lala sendiri dari 25 negara lebih, kurang lebih ya,
Yang Lala, ini sebelum ke umroh ya, apa negara yang paling bikin Lala tuh Jangan bukan negara, mungkin tempat, kota. ya apa yang bikin Lala takjub? Swiss Pak. Swiss. bagus. Kenapa Swiss? Bagus Pak tempatnya, pemandangannya indah. Pemandangannya indah. Berenang di hotel itu loh. Oh iya Lala itu, ini gua kasih tau, Lala itu dia bisa berenang di hotel bintang 5 Bergenstock, itu salah satu the best di dunia. Yang satu malamnya itu di atas, yang kamar standarnya itu 20 juta, 25 juta itu Enggak. start. Berapa? Sama standar mas 10-an. Yang kita berapa? Gak tau lupa. Iya makanya kita di atas itu, karena kan kita 2 kamar, ini standarnya 2 kamar. Kalau yang standarnya 10 jutaan. Dan Lala bisa berenang di tempat yang bener-bener Di atas awan. di atas awan, itu konglomerat yang berenang di situ. Ada fotonya ya nih, kita kasih lihat nih ini fotonya. Itu gimana lah? Itu karena itu kamu seneng? Iya Pak, bagus Pak. Bagus banget. Iya. Nanti kamu bulan madu cita-cita sama Faruk ke situ lah. Nggak mampu. Jangan bilang nggak mampu. Jangan bilang, kalau orang tuh jangan bilang nggak mampu. Insya Allah gitu. Karena nggak ada di dunia. Kamu buktinya bisa keliling dunia, siapa yang menyangka? Iya Pak, benar Benar. Pak. Saya juga sebenarnya kan nggak mampu karena ada endorse. Jadi mampu. Jadi itulah Iya sama yang kita naik helikopter itu Pak, di mana itu Pak ya, lupa lah. helikopter. Iya Pak, yang sama adek yang apa pesawat di atas air Oh Pak. di Australia, Iya, itu jadi juga, naik Pak. seaplane. Iya. Lala ulang tahun di oh iya Lala kita rayain ulang tahunnya di naik seaplane. Iya Pak. Dia ulang tahunnya jauh-jauh loh keluar negeri. Apa yang ada di benak kamu selama kamu pergi keliling dunia? Maksudnya ada rasa bosan nggak? Atau nggak, apa sih yang ada di kepala kamu? Apa gitu yang ada di kepala kamu? Seneng Pak ngelihat pemandangan, bisa tahu tempat, bisa tahu apa negara-negara, terus beda negara ini sama negara ini apa gitu. Terus makanan-makanan juga kecuali keju Pak. Kenapa keju? Gak suka. Lah kamu kan suka keju. Enggak Pak. Udah lama pergi udah gitu tetap aja gak bisa makan Gak keju. bisa makan heran keju. deh, lah. Bisa Bu, tapi sedikit deh itu udah. Dia gak bisa makan keju. Kacau. Lidahnya beda Pak. Tapi makanan-makanan di Eropa cocok. Cocok kecuali keju Pak. Kecuali keju, pizza, spaghetti cocok semua. Pizza dia gak Pizza bisa enggak. makan. Enggak juga? Enggak. Lah terus makan apa kemarin dia? Spaghetti ada ya Bu ya, Yang spaghetti yang pedes gitu-gitu. Tapi tetap aja kamu kayaknya turun berat badan gak lah? Hah? Enggak juga. Bu. Tapi kan tenang aja. Mary tuh turun berat Kan badannya. dia karena sakit Bu. Ya, tapi tenang aja kalau makanan di Eropa nggak cocok. Kemarin kan ada ini, Roma kelapa. Iya, Ya kan? Pak. Ada Roma Menolong kelapa. Pak. Ya, nih. Kamu dulu deh. Tolong dibuka biar kamu dulu. Iya, Pak. Itu saya makan. Jadi selama kita kemarin ke Eropa, jadi kita kan memang orang Indonesia kan makan nasi. Tapi nyari nasi kan susah. Tapi ada Roma kelapa. Tuh, Lala makan Roma kelapa. Saya makan Roma kelapa. Enak banget nih kalau pakai teh. Aduh, the best. Ini Roma kelapa ini udah menjadi saksi loh. Saksi runs the world, keliling Indonesia dan keliling dunia. Ritual pagi dan ritual sorenya bersama Roma kelapa. Aku juga ngeliat Baimong, sama ya kita ya, kamu Baimong ya. Baimong juga suka. Memang udah jelas gitu. Ini mah udah legend banget Roma kelapa. Lah, Iya Pak. kamu ada nggak rasa pengen pulang waktu runs the world? Bosen? Bosennya paling buka tutup koper Pak. Enggak, dia tuh tahu karena dia berapa kali pulang. Jadi dia udah Ya. bayangan dia pasti gak terlalu pengen pulang karena dia udah Oh iya pulang. sih, Lala kan, 2 kali 3 pulang. kali pulang ya? 2 Pak. 2 kali Di pulang Korea ya? sama Dan dia udah tahu dia tuh akan pulang lebih cepat dibanding yang lainnya. Dari awal dia udah tahu. Nggak, kalau mau diminum, Tora Cafe-nya boleh? Iya Pak. Saya mau minum, Tora Cafe. Nih, Waktu umroh lah, kamu kan pas mau umroh tuh dia deg-degan terus. ya itu dia. Kita akan bahas ke umroh sekarang. Kayaknya dari semua perjalanan kita, kalau buat orang yang kerja sama Rans, alhamdulillah kan kita berarti total tuh hampir 35 orang ikut. Maksudnya orang yang kerja sama kita. 30. Iya kan, tapi kan ada juga yang sama Pak Estor yang ikut sama kita. Total kan jadi 35 orang kan. Orang yang kerja, yang dari kerja di rumah, kerja di kantor. Itu kan total sama yang dari Putra Siregar Pak Estor kan hampir 35 orang yang gabung sama kita akhirnya. Kita berangkat 35 orang. Kalau aku tanya, semuanya itu umrohnya alhamdulillah paling berkesan. Iya. Nah kalau Lala, mungkin dari perjalanan keliling dunia yang paling berkesan juga di umroh. Umroh Pak. Sampai Lala ini nangis terus dia baru Belum nyampe berangkat juga dia nangis. belum berangkat nangis. Apa sih lah yang buat kamu Nangis terus. nangis gitu? Ya nggak nyangka aja Pak, maksudnya
di Mekah itu kan kayak itu adalah tempat apa kiblat kita selama ini kan umat Islam Pak. Ya nggak nyangka aja Pak bisa ke tanah suci, bisa megang Ka'bah, bisa lihat Ka'bah dari deket, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa ngelihat makam Nabi Muhammad. Kayak itu tuh kayak nggak pernah terbayangkan gitu Pak sebelumnya. Maksudnya kayak maksudnya gini Pak, ngelihat dari segi keluarga, segi ekonomi, segi semuanya lah Pak. Kayak di situ kayak cuman bisa membayangkan, tapi bisa langsung ada di situ tuh kayak mimpi Pak. Sampai dari kita di imigrasi itu Lala selalu bilang sama ibu deg-degan nggak? Lala deg-degan, Lala deg-degan. Sama Om Mary juga nggak tahu, itu kayak spontanitas aja Pak. Dan Lala tuh pas di imigrasi ketahan dulu pas di Arab ya? Iya. Pas baru nyampe ya? Karena scan-nya rusak. Deg-degan gak di situ? Deg-degan Pak, takut nggak bisa masuk, udah sampai situ. Pas ibu kamu tahu kamu mau berangkat gimana? Ibunya Lala seneng banget, terus dia nyuruh bilangin makasih sama bapak sama ibu. Terus ibunya Lala ngadain yasinan juga di rumah, nanyain ibu Gigi, Parapi, bintinya siapa, ngadain yasinan di rumah, syukuran gitu Bu, sama saudara-saudara sama orang di kampung gitu. Jadi sebelum kamu berangkat kamu tuh di kampung tuh pada doain kamu dulu gitu lah. Iya Bu, Waktu alhamdulillah. sampai kan kita ke Madinah dulu. Pas di Madinah kan kita ke Masjid Nabawi. Iya Pak. Di Masjid Nabawi ada Raudhah, ada Iya. semuanya, ada makam Nabi Muhammad. Iya. Lala semuanya. Alhamdulillah Sekarang kita kesana. bareng kita ke Raudhah bareng ya. sama ibu ke Raudhahnya. Gimana rasanya Lala bisa ke Masjid Nabawi dan ada makamnya Nabi Muhammad di sana? Bisa berdoa di Raudhah kita kan. Seneng banget Pak, maksudnya udah nggak ternilai sama kata-kata lagi Pak, udah ke situ. Iya beneran Bu, maksudnya pokoknya pas di Raudhah itu bener-bener kayak kita tuh kayak ngeluapin semua isi hati kita tuh di situ. Terus pas udah selesainya tuh bener-bener kayak badan itu bener-bener plong gitu Pak, bener-bener plong seplong-plongnya apa Pak, pikiran, hati, pokoknya semuanya kayak tenang banget. Nangis gitu. gak kamu? Nangis. Bukan lagi. Nangis Pak? Kan aku bareng kan, kalau cewek-cewek kan bareng. Nangis banget gitu loh. Nangis banget Pak, sampai bengep mukanya Pak. Apa yang kamu inget sih? Apa yang di kepala kamu tuh waktu kamu di Raudhah tuh apa sih? Berdoa apa kamu biar cepet Berdoa apa? jodoh gitu? Enggak Bu, ya iya juga sih itu Bu, maksudnya. Tapi yang pertama ya pasti orang tua. Buat almarhum bapaknya Lala, buat ibunya Lala, maksudnya keluarga dulu, baru jodoh Bu. Jodoh. Berdoa mudah-mudahan keluarga bisa dipanggil ke rumah. Iya. Itu kan di Madinah. Dari Madinah terus kita langsung ambil mikot. Iya. Di situ kan kita mau umroh. Apa sih yang Lala rasain saat kita benar-benar mau ambil mikot, niat, sampai di Masjidil Haram, sampai di depan Ka'bah, sampai kita tawaf, sampai syai, sampai selesai. Coba Lala ungkapin apa yang Lala rasain sekarang. Cerita aja lah. Ya Lala sih deg-degan Pak, deg-degan banget. Karena kan Lala pertama kali, terus kayak masih nggak nyangka banget bisa ke tanah suci gitu. Kayak Lala tuh bukan apa orang yang banyak dosanya, maksudnya kita banyak kesalahan, banyak dosa, tapi Allah tuh masih mengizinkan untuk Lala tuh bisa sampai ke tanah suci tuh udah rasa syukur itu udah alhamdulillah banget Pak, karena nggak semua orang yang bisa ke sana. Dalam artian walaupun orang itu banyak uang, tapi belum tentu kalau Allah belum mengizinkan, belum tentu dia bisa ke sana kan Pak. Bener. Sedangkan Lala merasa Lala tuh banyak dosa, Lala tuh kayak dosanya tuh banyak, tapi Allah tuh masih mau menerima Lala gitu ke rumahnya. Dengan alhamdulillah nggak ada halangan suatu apapun Pak. Gak ada sama sekali. Nggak ada, alhamdulillah Pak, sampai selesai. Lancar semuanya. Lancar Pak. Karena Sampai katanya semuanya alhamdulillah ya. Kalau katanya kita kalau ke tanah suci, ke rumah Allah itu kita suka apa yang suka kita lakukan di sana suka dibales. dibales di sana. Iya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kenapa-kenapa Lala juga gitu gimana ya. pertama kali melihat Ka'bah gimana lah? Wah itu Lala udah nggak bisa ngomong Pak, cuman bisa nangis doang, cuman bisa kayak gemeterannya tuh kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak air mata itu keluar dengan sendirinya Pak, bener-bener Ya sama dengan lah sendirinya. kita aja nggak tahu kamu, kalau aku aja udah berapa kali aja kalau ngeliat itu pasti Tawaf, sa'i semuanya Pak, kayak air mata itu kayak keluar sendiri aja Pak, kayak
nggak tahu, ya bener-bener keluar dengan sendirinya Pak. Pasti pengen kembali lagi ke sana. Pengen banget Pak. Tuh. Kayaknya rasanya pas kita mau pulang itu, rasanya tuh kayak nggak pengen pulang gitu. Apalagi pas kita terakhir yang kita tawaf yang Mau tawaf pulang, wada, Ya, tawaf tawaf wada. wada. tawaf wada, itu kan Panas banget tuh. enggak Bu, itu tuh kayak rasanya tuh kan kita Itu jam itu, 12 siang. Iya, Jam sebelum zuhur. ya itu tuh kayak berdoa di Ka'bah tuh megang Ka'bah. Oh, Lala sempat pegang Ka'bah. Alhamdulillah Pak, di situ 2 kali ke Ka'bah. Alhamdulillah lah itu semua. Lala sempat cium Hajar Aswad. Hajar Aswad enggak, karena Lala ketinggalan dari rombongan. Oh iya. Sedikit lewat ya. Iya, jadi Lala sama Iwang waktu itu nggak tahu kemana. Lala sama Iwang Hilang. enggak, bukan. Jadi Bapak udah masuk duluan sama yang lain, Lala kan di belakangnya Rizky. Terus Bapak udah, ayo ke samping kata Pak Ustadznya. Lala sama Iwang masih di situ sebelahan. Ke Hijri Ismail belum sempat. Ke sana Pak Oh, 2 dapat. kali. 2 kali sholat di sana. Pertama Lala sama Om Eri, Om Iwang sama Mbak Rizky. Kita berempat, cuman bener-bener berempat emang niat pengen sholat di situ. Terus kita berempat jalan, kita nggak ada siapa-siapa, cuma kita berempat, kita muter tawaf di situ, terus kita sholat di situ. Alhamdulillah lancar, cuman Mbak Rizky doang yang nggak bisa sholat di situ. Di depan Multazam dapat Iya Pak, dapat sholat, alhamdulillah. dapat berdoa sholat. juga. Iya Pak, Berdoa di depan berdoa Iya, di situ. Sholat taubat, sholat hajat semuanya Pak di situ, alhamdulillah banget. Dan di saat kita sholat tuh bener-bener kayak kita sholat itu kan banyak orang Pak, tapi nggak tahu siapa orang, kayak pas kita sholat tuh dihalangin gitu Pak, Jadi itu padahal Lala nggak dijagain tahu sama ya. orang, padahal nggak tahu itu orang siapa. Oh, berarti ya memang sih di sana tuh suka tiba-tiba aja ada yang begitu gitu Iya. ya. Untung-untungan kadang Rizky tapi ya, dia nggak dapet sholat ya? Rizky nggak sholat di situ karena dia nggak kuat, dia kan punya asma asma, jadi dia nggak kuat desak-desakan. Tapi alhamdulillah Lala, Om Eri sama Om Iwang sholat di situ. Nah, itu kan ceritanya Lala. Dan ini buat ada FYI. Lala itu mengajak kekasih hatinya yang bernama Faruk Junaidi. Faruk Junaidi diajak kerja di Rans. Kenapa Lala waktu itu ngajakin Faruk kerja di Rans? Apakah Lala sudah sepercaya itu sama Faruk untuk dijadikan calon suami? Pasti kan pada yang banyak nanya, wah baru pacaran aja udah kerjanya bareng, gimana rasanya, seneng banget, enak tuh kerjanya bisa sambil pacaran gitu, gimana lah? Ya enggak sih Bu, sebenarnya bukan. Ya sebenarnya kan tadinya kan dia nggak kerja di sini kan. Dia Ya kasih- iyalah. Iya. Si Lala. Ya iyalah. Terus? Ya, tadinya kan, tapi terus tadinya dia dagang, tapi kayak kurang gitu Bu. Tapi sedangkan Sedangkan kamu udah pengen cepet nikah, ya udahlah kerja di sini gitu. bukan Bu. Oh, terus? Jadi kayak dia tuh kan dagang terus tapi kayak Dagang apa kurang dia? gitu. Dagang apa? Dagang makanan gitu Pak. Di situ di daerah pasar. Oke. Nah, jadi kayak kan namanya dagang awal tuh kan kayak masih ngadet-ngadet gitu Pak, nggak pasti gitu. Jadi kayak modal dia udah kepake di situ tapi nggak lancar gitu Pak, kurang lancar. Oh gitu. Iya, jadi jadi- akhirnya kamu ajak. Oh itu dia tuh. Tuh Faruk. Hei, Faruk sini sebentar sini. Hey. Ya dulu sini. Jodoh nggak kemana emang. Lagi diobrol-obrolin, dianya datang. Sini, nggak apa-apa Faruk. Kamu duduk sini dulu sini. Lewat situ, sini dulu. Ini sebelum kita tutup podcast kita, sudah mendengarkan cerita Lala. Karena abis ini kita akan podcastan sama Mary dan anak yang Mary angkat. Coba dekatan dulu dong. Faruk, kamu udah siap menjadi bagian hidup dari Sheila Marcia? Sela Pak. Oh, Sheila Marcella. Kamu sayang sama Lala? Sayang, Mbak. Sayang? Kenapa kamu bisa sayang sama Lala? Ya, sayang aja gitu. Sayang aja gitu. Cialah. Gimana kamu kerja di sini udah berapa setahun? Udah belum ya? Udah mau setahun. Udah mau setahun. Gimana rasanya kerja di Rans? Alhamdulillah sangat bersyukur, Pak. Sangat bersyukur. Bahagia. Kemarin kamu belum punya kesempatan umroh, sabar. Biasanya kalau yang kerja sama saya udah lama nanti diajak. Gantian. Ada rencana mau menikah sama Lala? Rencana sih ada. Kapan? Insya Allah kalau rezeki secepatnya. Secepatnya. Selalu sudi Biar tuh. Jangan suruh diet dong. Kamu harus menerima apa adanya. Bukan. nanti Saya aja aku- mau nikah sama Gi nggak suruh diet. Bukan si Lala, nanti aku ngabain Gi udah naik 15 kilo sayang. Itu biar itu lihat.
Jadi Lala kalau dinikah, kamu berapa umurnya sekarang? Dia nanti kalau hamil Udah gimana? 24 kok. 24. Lala berapa? 25. Ah, Kamu berapa umur? 23. 23 beda setahun. Jadi udah siap Lagi berantem menikah. ya? Lagi berantem. Enggak. Suka berantem nggak kalau kerja? Sering. Tapi Katanya emang aku posesif ya, Lala posesif ya? Nggak, jadi ceritanya kalau di luar negeri malam-malam suka udah aku tuh capek. Kalau Mary kan suka bocor-bocorin ke gue. Aku tuh capek, ya. Tutup teleponnya gitu, sering berantem. biasa Biasa pacaran Pak, ya. biasa itu Pak. Chill itu Pak. Jadi kamu ada rencana menikah secepatnya. Ya udah nanti kalau kamu menikah kita biayain aja gimana? Ya. Mau dibiayain atau mau biayain? Gimana Bapak aja. Jadi ini Tapi adalah boleh dibiayain tapi di Jakarta aja. ya kita bisa di Green Andara aja. Di clubhouse, Pokoknya buat Faruk dan Lala, semoga kalian betah kerja sama kita. Nanti kalau kamu menikah ya kasih tahu aja. Nanti kita yang biayain. Kita live streaming pernikahan Lala dan Faruk. Jangan kalah dong. Raffi sama temen kita live kan. Kalian juga harus live. Tapi sebelum kita tutup podcastnya, apa arti Rafathar buat Lala? Rafathar tuh kayak udah kayak adek Lala sendiri, udah nggak kayak apa? Bukan kerja gitu. Bukan kerja gitu, udah nganggep kayak bener-bener kayak adek sendiri ya. Kalau misalnya kalau Rafathar salah pun ibu juga sering dengar, kadang-kadang Lala suka ngoceh-ngoceh. Ada ibu juga kadang-kadang suka ngoceh-ngoceh, tapi ngocehnya tuh maksudnya yang ke arah yang positif. Ibu juga tahu, Bapak juga tahu. Maksudnya yang buat mengarahkan Rafathar itu ke yang lebih baik, bukan marah-marah yang nggak jelas gitu, bukan. Dan ibu sama bapak juga tahu. Maksudnya Lala tuh nganggep Rafathar tuh bukan kayak orang lain lagi. Bener-bener nganggep kayak ngasih tahu, ngarahkan, bener-bener ngarahin buat adik, buat kebaikan gitu. Jadi arti Faruk buat kamu? Ah, Tahu sok manis banget kamu gitu ada Faruk. kan sok manis, Bu. Ciangku. Sayangku. Iya. Ahai. Ya, semoga kalau emang maksudnya memang kita berjodoh ya, semoga dia bisa membawa Lala menjadi lebih baik, dapat menjadi imam dunia dan akhirat. Udah bisa beli apa aja kamu kerja di Rans? Lala, Pak. Iya, Lala alhamdulillah udah bisa benerin rumah. bangun rumah. Terus bisa beliin adiknya Lala motor. Beliin adanya Lala motor, Sama beliin itu kalung buat emaknya Lala. kalung emas. Iya. Wah. Kemarin di Arab Di Kalau Arab, Faruk, di sabar Arab ya, cincin. baru belum setahun. baru 2 bulan ya. Ya udah, mudah-mudahan buat semuanya udah cukup puas karena banyak banget komen yang nanyain tentang Lala. Hari ini podcast kita tentang Lala dan Faruk. Sebenarnya obrolan kita hari ini ya kita udah menganggap di Rans ini seperti keluarga, seperti Lala dan Faruk. Ya kalau jodoh kita nanti biayain. Mudah-mudahan Lala kerasan bersama Rans, Faruk juga. Dan Ini mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman Ya, ya. yang di rumah, apapun pekerjaannya, jangan dilihat yang senang-senangnya aja. Mungkin kan ini Lala kayaknya jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli ini, beli itu, tapi kan di belakang itu kan mungkin pekerjaan yang dilakukan Lala itu mungkin lebih daripada yang teman-teman semua lakukan Ya. gitu, kayak kerja sampai pagi, bangun pagi. Jadi semuanya tuh apa yang kita dapatkan itu setimpal dengan apa yang kita sama kerjakan. Faruk juga capek dia bersih-bersih semuanya dari pagi ya kan? Nah, mau lombok kelapa? Silahkan diminum Tora kafenya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan Bersama Mary dan Dira. bersama Mary dan Dira. Siapakah Dira? Apakah Dira. calon istrinya? Dira. Dira itu nama perempuan. Iya. Cowok, Bu. Tahu cowok ya? Cowok, salah kan? Nah, Gigi aja bingung, kalian Ada juga Dira bingung. tuh masa ada cewek ada cowok. Habis ini kita akan podcast sama Mary. Thank you so much.